Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Yesya Tami Mariolin Toleru. Saya dari kelas keperawatan C. NPM saya 12114201190287. Saya dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas mengenai hipertensi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu hipertensi. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Pada populasi yang lebih tua, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastoliknya itu 90 mmHg. Kemudian etiologinya itu sekitar 20% populasi dewasa mengalami hipertensi. Lebih dari 90 diantaranya mereka menderita hipertensi esensial atau primer, di mana dapat ditentukan penyebabnya. Jadi hipertensi primer itu ada penyebabnya. Kemudian sisanya itu ada kasus yang mengalami kenaikan tekanan darah dengan penyebab tertentu, yaitu yang disebut dengan hipertensi sekunder. Jadi hipertensi sekunder itu penyebabnya itu adalah faktor-faktor tertentu saja. Kemudian tanda dan gejala daripada hipertensi tersebut yaitu umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala, meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala itu terjadi, seperti sakit kepala, perdarahan pada hidung, kemudian pusing, wajah kemerahan, wajah kelelahan, kemudian juga leher pun ada yang merasa tegang. Ya. Kemudian patofisiologinya itu mekanisme yang mengontrol konstruksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasometer pada medula di otak. Dari pusat vasometer ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah roda spinalis dan keluar dari kromula medula spinalis ke ganglia. Kemudian pada saat bersamaan di mana sistem simpatis itu merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi. Kemudian diagnosa yang dapat muncul pada kasus hipertensi ini yaitu yang pertama, risiko tinggi terkena penurunan curah jantung yang berhubungan dengan vasokontraksi pada pembuluh darah. Yang kedua, intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan umum, ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan suplai. Kemudian yang ketiga, gangguan rasa nyaman dan nyeri. Salah satu contoh gangguan rasa nyaman dan nyeri adalah sakit kepala yang berhubungan dengan peningkatan vaskuler cerebral. Kemudian yang keempat, perubahan kekurangan nutrisi dan kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan intake nutrisi inadequate. Kemudian ineffective coping, individu yang berhubungan dengan mekanisme coping yang tidak efektif. Kemudian yang keenam yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kondisi penyakitnya. Selanjutnya kita masuk pada kasusnya, yaitu melakukan pengkajian, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian juga ada klasifikasi data, analisa data, kemudian diagnosa keperawatan intervensi, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, kalau gitu kita masuk saja yang pertama yaitu pengkajian ya. Di sini saya mendapat pasien laki-laki yang bernama Tuan D. Umurnya 60 tahun, dia sudah menikah, agamanya Kristen, pendidikan SMA, pekerjaannya pensiun. Tanggal masuk ke rumah sakit 16 Oktober 2020. Kemudian golongan darahnya itu O. Tanggal pengkajian yang dilakukan itu 17 Oktober 2020. Kemudian penanggung jawabnya itu Nuna A. Hubungan dengan pasien yaitu anak, pekerjaannya PNS, umur 23 tahun. Keluhan utama yang pasien katakan yaitu
Pada saat datang ke rumah sakit, pasien mengatakan kepalanya pusing, nyeri pada tungkai, sakit kepala disertai leher terasa tegang dan kaku. Riwayat kesehatan sekarang yaitu pasien dirawat di rumah sakit Dr. Paulus Ambon di ruangan melati dengan keluhan kepala pusing, nyeri pada ulu hati, leher dan tengkuk terasa tegang. Pasien mengatakan sulit beraktivitas. Real masa lalu juga dia pernah dirawat 4 hari di rumah sakit dengan kasus yang sama. Riwayat kesehatannya keluarganya, ibunya pernah mengalami juga hipertensi. Jadi ini adalah kasus keturunan. Kemudian riwayat kesehatan psikososial, dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik, berinteraksi dengan keluarga juga baik. Kemudian jumlah saudaranya ada 10, ada diantaranya 4 ada yang meninggal dengan penyakit kanker rahim dan juga dengan kanker hati. Iya. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan fisik. Didapat tekanan darah pasien 170/100 mmHg, respirasi 22 kali per menit, temperaturnya 35 derajat Celcius, keadaan umumnya lemah, penampilan pasien kurang rapi dan bersih, kesadarannya itu kosmetis, yaitu kesadaran normal, sadar penuh, dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaannya. Kemudian tinggi badan 178 cm, berat badannya itu 94 kg. Kemudian pengkajian pola fungsional dari kepalanya, bentuk kepalanya bulat, rambut hitam halus, kulit kepala bersih dan tidak terdapat ketombe. Kemudian penglihatannya bagus, penciumannya juga bagus, pendengaran juga bagus, mulutnya tidak ada mengalami masalah dan semuanya bersih, pernapasan tidak ada masalah dan frekuensinya bagus, abdomennya itu tidak dijumpai kelainan. Kemudian ekstraminasi juga, pasien mengatakan susah menggerakkan kedua kakinya dan pasien sulit beraktivitas. Kemudian pola kebiasaan nutrisi, sebelum dia masuk rumah sakit dia biasa makan itu 3 kali 1 hari. Makanan kesukaannya itu yang berlemak, sedangkan makanan yang pantang berlemak itu tidak ada. Kemudian sesudah masuk rumah sakit, dia juga makan tetap sama 3 kali 1 hari dan disajikan 1/3 porsi dengan diet M2. Pasien dilarang makan makanan yang mengandung minyak dan lemak. Eliminasi BAB-nya yaitu 2 kali sehari dengan konsistennya lembek. Sesudah masuk rumah sakit juga dia BAB-nya 1 kali 1 hari. BAK-nya sebelum masuk rumah sakit 5-6 kali per hari. Kemudian sesudah masuk rumah sakit BAK-nya 4-5 kali sehari. Pola istirahatnya juga bagus. Kemudian aktivitasnya yaitu dia di rumah sehari-hari bekerja dan tidak henti istirahat yang hanya sebentar. Adanya hospitalisasi, suasana di rumah sakit tidak terlaksana optimal karena private. Kemudian selanjutnya data penunjang, yaitu ada kimia darah, hasil dan normalnya serta unitnya. Yang pertama bilangan total hasilnya 1,35, normalnya itu kurang dari 1, unitnya mg per del. Kemudian gula darahnya pada saat natal itu hasil normalnya 75-115, 2 jam lebih kurang dari 120. Di randomnya itu 92. Kemudian klasifikasi data, data subjeknya itu pasien mengatakan kepala pusing dan leher terasa tegang. Sedangkan data objektifnya itu pasien tampak meringis kesakitan, kondisi badan lemah. Kemudian data subjek yang kedua, pasien mengatakan tidak selera makan. Kemudian mengatakan susah tidur, pasien mengatakan kedua kakinya susah digerakkan juga. Selanjutnya data objektifnya itu pasien tampak lemah, makan disajikan habis 1/3 porsi. Pasien tampak pucat, mata cekung, tidur malam,
2 jam pasien susah tidur, aktivitas dibantu oleh keluarga dan perawat. Tekanan darahnya 170/100 mmHg, respirasinya 22 kali per menit, temperatur 37 derajat Celcius. Analisa data. Data yang kami dapatkan yaitu pasien mengatakan kepala pusing dan leher terasa tegang. Pasien tampak meringis, kesakitan, kondisi tekanan lemah, tekanan darah 170/100 mmHg. Respirasi dan temperaturnya tetap sama. Penyebabnya itu peningkatan tekanan darah, masalahnya itu gangguan rasa nyeri. Kemudian yang kedua yaitu pasien mengatakan tidak selera makan, pasien tampak lemah, makanan yang disajikan habis. Penyebabnya itu perubahan jenis diet. Kemudian masalahnya itu gangguan pola nutrisi. Yang ketiga, pasien mengatakan susah tidur dan tampak pucat. Itu penyebabnya itu efek hospitalisasi. Kemudian masalahnya itu gangguan istirahat tidur. Yang keempat, pasien mengatakan kedua kakinya susah digerakkan, aktivitasnya itu terbatas. Jadi penyebabnya itu kelemahan fisik. Kemudian masalahnya itu gangguan pada pola aktivitas. Diagnosa keperawatan intervensi yang dapat diambil yaitu risiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam. Pasien mengungkapkan sakit kepalanya itu berkurang, skala nyerinya itu berkurang, kemudian pasien tampak nyaman, TTV dalam keadaan normal. Kemudian intervensinya yaitu pertahankan tira baring, sediakan lingkungan yang terang, berikan sedikit penerangan, kemudian minimalkan gangguan lingkungan dan serangan, kemudian batasi aktivitas, kemudian berikan posisi yang nyaman. Ajarkan keluarga dan klien untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam, kemudian lakukan pemeriksaan TTV juga. Implementasi itu waktunya tanggal 17 bulan 10 2020 jam 10. Tindakan keperawatan yaitu pertama mengukur TTV, yaitu TTV-nya pasien bersedia untuk di TTV, O-nya itu tekanan darah sudah menjadi 166/75 mmHg, nadinya menjadi 82 kali per menit, suhunya tetap normal, respirasinya turun menjadi 20 kali per menit. Kemudian pada jam 10:10 yaitu melakukan pertahanan pembatasan aktivitas seperti istirahat di tempat tidur atau kursi. Kemudian pasien juga bersedia, pasien juga mengikuti instruksi yang diberikan. Pada jam 10:20 kolaborasi yaitu memberikan obat. Pasien bersedia diberikan obat. Obatnya itu isosbrit dinitrate 5 gram sesuai dengan program. Kemudian berikan obat bisoprolol, fumaret 0,5 gram sesuai dengan program. Pasien juga bersedia diberikan obat yang diberikan klien komparatif. Evaluasi yang dapat diambil setelah melakukan tindakan yaitu S-nya itu klien mengatakan perasaannya lebih baik. O-nya itu tekanan darah 166 kali 75 mmHg, nadinya tetap bagus 82 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius jadi normal. Kemudian respirasinya itu 20 kali per menit. Pasien mengikuti semua instruksi. Pasien juga terlihat lebih tenang. Namun di sini masalahnya belum teratasi, maka akan dilanjutkan intervensi kolaborasi pemberian obat isosbrit dinitrate 5 gram juga sesuai dengan program. Iya, ini mungkin saja yang dapat saya jelaskan dari makalah ASKIP yang saya buat dari kasus hipertensi. Kiranya kasus ini dapat membantu pendengar untuk lebih mengetahui asuhan keperawatan mengenai hipertensi. Terima kasih.